Aduh panas. Hai, selamat datang di channel Skepsim. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Special Police and Snake Revenge yang dirilis pada tahun 2021. Dalam film ini menceritakan seorang tahanan yang tampak seperti gelandangan yang ternyata memiliki keahlian kungfu yang luar biasa. Ia ditugaskan untuk menyelamatkan kerajaan yang diserang oleh jurus ilusi sekte sesat. Sekte tersebut memiliki kemampuan menghadirkan makhluk menakutkan, dan siapapun yang menentang, mereka akan dihukum mati. Nah, tak usah berlama-lama, kita langsung saja simak alur ceritanya di sini. Hai, saya Ardi, yang sementara akan menggantikan Mimin Ganteng. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah upacara di suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terlihat kejam dan seorang raja yang sakit-sakitan. Pemimpin menjelaskan bahwa upacara tersebut diadakan karena adanya ancaman monster buas di kerajaan. Di tengah keramaian, ada seorang tahanan bernama Wang yang berusaha untuk melarikan diri dari penjara. Tidak lama setelah itu, seremoni pun segera dimulai. Seluruh masyarakat berkumpul, dan beberapa pengikut di kerajaan mulai menyentuh bagian bawah patung dewa kuno yang memiliki 8 lengan. Mereka merasakan sensasi luar biasa dan menikmati momen tersebut. Namun, tiba-tiba muncul sosok naga raksasa yang menakutkan, mengacaukan upacara tersebut. Naga itu terlihat berkeinginan untuk memangsa sang kaisar. Saat hendak menyerang kaisar, ternyata patung Buddha di sisi itu berhasil menangkap sang naga dengan tangan kanannya. Sang naga menjadi marah dan mulai menyerang patung Buddha. Tetapi keajaiban terjadi saat patung Buddha dengan cepat pulih dari serangan itu. Sang naga yang penuh amarah kemudian melepaskan serangannya yang dahsyat dan kembali menyerang patung Buddha. Namun, secara mengejutkan, patung Buddha membuka matanya dan membalas serangan sang naga dengan kekuatan yang tak terduga, mengubahnya menjadi debu. Kota itu diselamatkan oleh patung Buddha yang memiliki 8 tangan, dan sang kaisar beserta warga kota pun mengagungkannya dengan rasa syukur. Ternyata, patung tersebut merupakan hadiah dari sebuah sekte yang dikenal sebagai sekte Niphu. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama ketika kelompok pasukan ninja di bawah pimpinan seorang wanita bernama Lin Yu menyerang. Lin Yu terlihat hendak menyerang sang kaisar, namun sebenarnya tujuannya adalah untuk menyadarkan sang kaisar dari pengaruh ilusi yang dihasilkan oleh sekte Niphu. Pada saat yang genting itu, upaya Lin Yu untuk menyerang sang kaisar digagalkan oleh seorang petarung wanita bernama Yuki, yang merupakan anggota sekte Niphu dan bersenjatakan cambuk. Saat keadaan semakin tegang, Wang, yang sebelumnya merupakan tahanan, berhasil meloloskan diri. Ia kemudian terlihat menyerang pasukan ninja dan Lin Yu seolah-olah ia ingin membantu sang kaisar. Namun, dalam pertarungan tersebut, Lin Yu merasa kalah dan mencoba melarikan diri sambil melemparkan jarum perak sebagai senjatanya. Setelah memeriksa jarum perak tersebut, Wang menyadari bahwa senjata itu dibuat oleh seorang pandai besi yang ia kenal. Setelah itu, Wang memulai negosiasi dengan Perdana Menteri. Ia menawarkan dirinya untuk menangkap Lin Yu. Melihat bahwa Wang adalah seorang ahli kungfu, Perdana Menteri memberikan izin kepadanya. Namun, sebagai tindakan pencegahan agar Wang tidak berkhianat, Perdana Menteri menetapkan syarat bahwa Wang harus meminum racun yang akan membunuhnya dalam waktu 10 hari ke depan. Namun, sebagai imbalan jika Wang berhasil menyelesaikan misinya dengan sukses, Perdana Menteri akan memberikan obat penawar racun tersebut kepada Wang. Wang segera mencari pandai besi yang diakini telah membuat senjata jarum perak tersebut. Namun, ketika ia tiba di tempat tersebut, ia mendapati pandai besi tersebut telah kehilangan penglihatannya. Namun, beruntungnya, pandai besi itu masih dapat memberikan keterangan bahwa sebelumnya ada seorang wanita yang meminta untuk membuatkan jarum perak tersebut. Meskipun buta, pandai besi itu masih mampu mengingatnya. Hebatnya, dia bisa mengenali wanita tersebut melalui penciumannya yang sangat tajam. Pencarian dilanjutkan oleh Wang ke asrama putri yang dicurigainya sebagai tempat persembunyian Lin Yu. Ia memerintahkan pandai besi untuk mencium bau tubuh setiap wanita di asrama tersebut. Pada akhirnya, salah satu wanita dicurigai karena memiliki bau yang sama persis seperti Lin Yu. Tak lama setelah itu, datanglah para pendekar dari berbagai tempat, yang juga mengikuti sayembara dari kerajaan untuk memburu Lin Yu. Mereka tergoda oleh hadiah besar yang ditawarkan oleh kerajaan. Para pendekar saling menyerang dan berusaha merebut Lin Yu, karena mereka semua ingin mendapatkan hadiah tersebut.
Pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Wang menyuruh para pendekar untuk berhenti. Wanita yang ada di hadapannya bukan Lin Yu yang asli, melainkan seorang wanita yang dipaksa menyamar. Para pendekar pun membubarkan diri. Wang bertanya kepada wanita tersebut mengenai keberadaan Lin Yu yang sebenarnya. Wanita itu melirik dan memberikan kode yang menunjukkan di mana Lin Yu bersembunyi. Setelah diketahui, Lin Yu segera melarikan diri dan Wang pun memburunya. Meskipun akhirnya Wang berhasil menangkap Lin Yu, namun dengan kegesitannya yang luar biasa, Lin Yu berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Wang. Malam harinya, Wang mulai menyelidiki kamar penginapan yang sebelumnya ditempati oleh Lin Yu. Ia berhasil menemukan sebuah peta yang mengarah ke pulau rahasia tempat sekte Niphu menjalankan aktivitas tersembunyi mereka. Tanpa banyak waktu terbuang, Wang memutuskan untuk mengikuti peta tersebut. Melalui perjalanan yang melintasi gunung dan semak belukar, akhirnya Wang tiba di sebuah desa yang terasa sangat misterius. Seluruh penduduk desa terlihat memiliki pandangan kosong, seakan-akan mereka seperti zombie. Di desa itu, juga terdapat banyak patung Buddha yang merupakan simbol sekte Niphu. Wang mencoba mencari informasi dari penduduk desa, namun para penduduk tetap tidak merespon dan tidak menghiraukan perkataan Wang. Tak lama setelah itu, semua penduduk desa pergi setelah mendengar bunyi lonceng yang berdentang. Wang yang penasaran, memutuskan untuk mengikuti mereka. Ia sampai di sebuah kota yang ramai, dan Wang mencoba menyamar untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Ternyata, dalam penyelidikannya, Wang juga bertemu dengan Lin Yu yang sedang menyamar. Wang diam-diam mendekati Lin Yu, dan terjadi sedikit pertarungan antara keduanya. Akhirnya, Lin Yu menyerah dan menjelaskan bahwa dirinya berasal dari suku Miao. Ia sebenarnya memiliki tujuan untuk melindungi kaisar dari pengaruh ilusi yang disebabkan oleh patung Buddha bertangan 8. Lin Yu menjelaskan bahwa patung Buddha sekte Niphu telah diberi racun dan mantra sehingga siapapun yang menyentuhnya akan mengalami halusinasi dan menjadi mudah diperdaya oleh ketua sekte. Tak lama kemudian, muncullah ketua sekte Niphu yang bernama Jing. Terungkap bahwa Perdana Menteri yang terlihat jahat di kerajaan pada awal film adalah Jing yang sebenarnya. Jing sengaja menyamar sebagai Perdana Menteri yang asli untuk menguasai kekaisaran. Dalam upaya untuk meloloskan diri dari tempat tersebut, Lin Yu dan Wang merencanakan agar Wang mengambil obat penawar racun untuk Lin Yu. Sementara itu, Lin Yu pergi terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian para anggota sekte. Wang tetap bertahan dan berusaha mengungkap kebenaran di balik semua ini. Wang dengan hati-hati mencoba menyentuh salah satu patung Buddha bertangan 8 yang ada di sana. Namun, seketika pandangannya mulai menjadi kabur karena terkena efek ilusi dari patung Buddha tersebut. Jing, ketua sekte, menyadari adanya penyusup dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Wang dan Lin Yu. Namun, Wang yang terpengaruh oleh ilusi patung Buddha tiba-tiba sadar dengan menggunakan ilmu totok yang dikuasainya. Wang dan Lin Yu berhasil melarikan diri dari kejaran sekte Niphu. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit dengan anggota sekte tersebut. Di tengah pertarungan, Wang berhasil mengambil penawar racun saat bertarung dengan seorang tukang pecut. Namun, karena mereka terpojok dan tidak memiliki pilihan lain, Wang dan Lin Yu terpaksa melompat ke dalam sebuah sungai untuk melarikan diri dari kejaran sekte Niphu. Hingga esok harinya, mereka berdua akhirnya tersadar. Namun, Lin Yu dalam keadaan patah tulang dan Wang berusaha mengobatinya. Saat Wang mengobati Lin Yu, ia melihat tangan Wang berubah menjadi warna hitam, menyadari bahwa itu adalah akibat dari racun yang diberikan oleh Jing. Singkat cerita, Lin Yu mengajak Wang ke desa suku Miao tempat ia tinggal selama ini, dengan harapan bisa menyembuhkan lukanya. Di dalam perjalanan, Lin Yu mengungkapkan bahwa Perdana Menteri di ibu kota sebenarnya adalah Perdana Menteri palsu, sementara Perdana Menteri yang asli sedang bersembunyi bersama suku Miao karena melarikan diri dan ingin dibunuh oleh sekte Niphu. Sekte Niphu memiliki niat jahat untuk menguasai kekaisaran dengan menggunakan ilusi yang mereka ciptakan melalui patung Buddha bertangan 8 yang terbuat dari tanah liat beracun, yang menyebabkan orang-orang terjebak dalam ilusi. Namun, di tengah perjalanan mereka kembali dihadang oleh si pecut dari sekte Niphu. Namun sayangnya, Wang dan Lin Yu terkena cambuk beracun dari Yuki, sehingga sulit bagi mereka untuk menyadarkan diri. Saat hampir di ambang kehancuran, tiba-tiba seorang pria bertombak muncul dan menghadang Yuki.
Pria bertombak tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu mengalahkan Yuki beserta pasukannya. Pertarungan itu membuat Yuki memutuskan untuk mundur daripada menghadapi kematiannya. Singkat cerita, Wang akhirnya sadar dan melihat bahwa lukanya telah sembuh. Dia menyadari bahwa sekarang dia berada di desa Miao yang terlihat sangat bahagia dan damai. Tidak lama kemudian, datanglah Perdana Menteri yang asli bernama Ling Feng, yang ternyata adalah pria bertombak yang telah menyelamatkannya. Ling Feng menceritakan bahwa dulunya dia adalah Perdana Menteri yang sah di Kekaisaran, namun ia melarikan diri dari Kekaisaran karena mengetahui bahwa ia akan dibunuh oleh sekte Niphu. Ling Feng yang tak berdaya di jalan akhirnya diselamatkan oleh suku Miao. Sebagai balas budinya, Ling Feng menjaga desa Miao dan menjadikan desa Miao lebih baik dan menjadi salah satu pemimpin di sana. Mendengar cerita Ling Feng, Wang merasa gelisah dan ingin segera kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan Kekaisaran dari sekte Niphu. Namun, seiring berjalannya waktu, Wang mulai merasa malas dan nyaman tinggal bersama suku Miao yang tenang dan damai. Ia terbuai oleh kehidupan harmonis di desa tersebut. Singkat cerita, Lin Yu ingin mengajak Wang untuk kembali ke ibu kota dan berjuang menyelamatkan sang kaisar. Namun, secara mengejutkan, Wang menolak ajakan tersebut. Wang masih menyimpan dendam kepada Kekaisaran karena pernah dipenjarakan oleh mereka, dan ia tidak ingin membantu menyelamatkan Kekaisaran. Mendengar hal itu, Lin Yu yang kesal pun akhirnya berangkat seorang diri ke ibu kota. Malam tiba, dan pada saat itu Wang sedang melakukan ronda di sekitar desa Miao. Dia melihat gerombolan pasukan kuda dari sekte Niphu yang ternyata sedang menuju desa untuk melakukan pembantaian. Wang dengan sigap ikut membantu dalam perlawanan. Namun tak lama kemudian, si wanita cambuk berhasil melukai Ling Feng dengan cukup fatal. Wang, yang sibuk menghadapi pasukan lainnya, menjadi terlambat untuk menolong Ling Feng meskipun akhirnya ia berhasil membunuh si wanita cambuk, yang dikenal sebagai Yuki. Malam itu, Wang diliputi oleh kesedihan dan rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk membalas dendam dan segera menyusul Lin Yu pergi ke ibu kota. Singkat cerita, para penduduk bersiap untuk melakukan ritual penyembahan patung Buddha bertangan 8. Di antara mereka, Lin Yu terlihat sedang menyamar. Tidak lama kemudian, ia dikejutkan oleh kehadiran Wang, yang kemudian menceritakan kejadian pembantaian yang dilakukan oleh sekte Niphu di desa Miao. Ketika prosesi ritual dimulai, Wang dan Lin Yu mencoba mengganggu dengan melemparkan beberapa bom asap. Melihat hal tersebut, pasukan sekte Niphu segera melawan Wang dan Lin Yu. Namun, dengan keahlian mereka, Wang dan Lin Yu dengan mudah mengalahkan pasukan tersebut. Hingga pada akhirnya, Wang dan Lin Yu berhadapan dengan Jing, ketua sekte Niphu. Di tengah pertarungan, hal mengejutkan terjadi ketika para pembunuh bayaran ikut berpartisipasi untuk membantu Wang dan Lin Yu. Pertarungan 6 lawan 1 pun dimulai. Ketika Jing terdesak, ia berubah menjadi wujud aslinya. Dengan tongkatnya, ia mengeluarkan monster Titan yang menyeramkan. Namun, Wang menyadari bahwa itu hanyalah ilusi semata. Ia langsung menyerang Jing dengan pedangnya. Dan benar saja, semua ilusi yang menyelimuti ibu kota pun hilang dengan kekalahan Jing, ketua sekte Niphu. Ilusi sekte Niphu yang kini telah hilang membuat seluruh penduduk kota kembali hidup dalam kedamaian dan normalitas. Film pun tamat dengan keadaan yang tenteram.